Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Misi Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Petang sebelum kematian Kristus, ia mengucapkan kata perpisahan yang menyebabkan murid-muridnya menjadi amat gelisah. Dengan segera ia memberikan jaminan kepada mereka bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka sebagai wakilnya secara pribadi. Mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Perjanjian baru memperkenalkan Roh Kudus dalam cara yang unik. Ia disebut Roh Yesus, Kisah 16 ayat 7. Roh anaknya, Galatia 4 ayat 6. Roh Allah, Roma 8 ayat 9. Roh Kristus, 1 Petrus 1 ayat 11. Dan Roh Yesus Kristus, Filipi 1 ayat 19. Hal ini menimbulkan pertanyaan, siapakah yang memulai misi Roh Kudus? Yesus Kristus atau Allah Bapa? Ketika Kristus menyatakan asal-usul misi Roh Kudus kepada sebuah dunia yang telah hilang, ada dua sumber yang disebutkannya. Pertama-tama ia menunjukkan kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 dan lihat juga Yohanes 15 ayat 26 yang keluar dari Bapa. Baptisan Roh Kudus disebutnya janji Bapa. Kisah 1 ayat 4. Kedua, Kristus menunjukkan dirinya sendiri, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Oleh karena itu Roh Kudus mulai dari Allah Bapa dan Allah Anak. Namun jangan salah mengerti seperti yang diyakini oleh golongan anti Trinitas bahwa kealahan itu hanya dua, bukan tiga. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh Yesus atau Roh Allah Bapa. Pembahasan jadi pada renungan seiman sebelumnya kita telah melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang tersendiri dan ia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kristus atau Allah Bapa. Apakah misi Roh Kudus ke dunia ini? Kita dapat mengakui ketuhanan Kristus hanyalah melalui pengaruh Roh Kudus bagaimana ayat inti di atas menyebutkan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kepada kita diberikan jaminan bahwa melalui Roh Kudus, Kristus terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Misinya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Dengan demikian Roh Kudus membawa kita kepada penyadaran akan dosa, terutama dosa karena tidak menerima Kristus. Yohanes 16 ayat 9. Kemudian Roh Kudus memperingatkan kita mengenai penghakiman, sebuah alat yang penuh kuasa untuk membangkitkan pikiran orang yang digenapi dosa atas perlunya pertobatan dan perubahan. Kita bersyukur akan Roh Kudus yang menginsafkan kita serta membawa kita kepada kebutuhan akan Yesus dan kerinduan akan hidup yang baru. Kiranya kita tidak pernah menduka citakan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.